Saat ini motor keluaran tahun lama kembali menjadi primadona. Dengan tangan-tangan yang lihai dan kreativitas, motor-motor ini disulap menjadi seperti baru kembali, ataupun menjadi sebuah seni. Proyek restorasi ini seakan membuat waktu terhenti, mengembalikan nostalgia lama akan motor-motor ini. Bagi yang mau bermain dengan motor seperti ini, bagaimana cara memilih dan merawat motor ini? Ini dia, busi untuk Planeters. Kali ini kita bakal sedikit bernostalgia ya. Iya. Karena apa Mas? Sebelumnya ini bahas oli, bahas mesinnya. Kita bahas motor ya. Tapi kalau motor biasa sekarang kan kayaknya sudah mulai mainstream ya. Kita Sudah mulai mainstream, sudah mundur banyak. lagi dulu aja. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah motor lama, motor jadul, motor yang nostalgia, itu kita biasanya akan mereference ke era tahun 2000-an, milenium. Waktu itu muncul beberapa merek-merek kayak Supra X, terus kayak Vega, terus ada motor yang dulu sempat jadi andalan anak muda, Satria F, ada Shogun tuh ya kan, ada Shogun, Supra X, Shogun, Jupiter. Jupiter. Nah, kalau misalnya mau tahun 99 masih kenal namanya Krypton, masih kenal namanya F1 ZR gitu kan. Wah, itu motor-motor yang lebih lama lagi. Cuman concern kita adalah bagaimana orang-orang sekarang kok masih pengen pakai motor-motor lama kayak gitu. Nah, itu dia jadi pertanyaan. Ya. Kenapa? Padahal udah banyak motor-motor keluaran baru yang lebih canggih, pertama. Mesin itu teknologi semua, Buset, teknologi computerized. semua. Itu menganggap kalau misalkan motor lama itu sebagai sebuah kendaraan yang seksi Betul. pada zamannya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari faktor kepemilikan, biasanya orang-orang yang suka dengan motor jadul atau masih pakai motor jadul belum ganti-ganti dari dulu sampai sekarang gitu kan, biasanya itu karena nilai historinya pertama ya. Historinya, kenangan ya, Iya. kenangan entah sama mantannya, Iya. sama keluarganya. Betul. Atau ini motor pertama yang gue beli sendiri gitu kan. Dulu Nah, kan itu susah bener beli tuh. motor kan. Bener tuh, motor pertama biasanya Iya. susah nih untuk dijual nih, Iya. untuk dilupakan gitu. Nah, terus juga masalah ininya, pajaknya. Pajak berarti Pajak kan murah jadinya kan, karena pajaknya murah mereka jadi kayak nggak terbebani, punya motor Oke. istilahnya kayak unik sendiri di jalan, eye-catching, tapi pajaknya nggak gede-gede amat. Itu kan yang udah punya lama gitu kan. berdasarkan dari kepemilikan Nah, gitu ya. kalau yang pengen punya nih, pengen mainan motor lama, karena pertama ya nilai jualnya, nilai belinya lagi Nilai itu belinya udah murah ya, Nah, udah jadi banyak mereka ditemukan. beli ya paling berapa lah gitu kan, nggak sampai kayak sekarang motor kan Wah, yang udah harga murahnya mungkin ada yang ke 15, 14 juta, 15 juta, 20. 20 gitu kan, ada yang sampai 70 juta gitu kan. Nah, mereka mungkin mengejar target-target yang lebih masuk akal, rasional. Ya, Tapi jangan- tetap lebih ke fungsionalitas. ya fungsinya Yang jelas, penting fungsinya jelas jalan. dan bisa jalan dan unik itu Iya. dia yang Eye-catching di mungkin jalan. menjadi keinginan untuk masyarakat ini untuk memilikinya kembali ya. Iya. Nah, Oh, faktor terakhir nih adalah yang paling sering digunakan alasannya, Serius lu Bang? karena perawatannya gampang. Perawatannya gampang. Karena Ya. udah tersedia di Spare part mana-mana ya. Motor lama itu salah satu motor yang mudah dirawat karena spare partnya terus-terusan ada semenjak zaman dulu sampai sekarang, tetap ada, nggak Tetap pernah ada ya. berhenti gitu loh. Ya makanya karena itu mungkin dinilai sebagai mudah dirawat, dan tingkat mesinnya juga kan karena isinya nggak komputerized semua, masih Iya, konvensional. masih konvensional. Jadi mudah dirawat juga, bengkel pun manapun juga bisa lah gitu kan. Datang ke bengkel mana, sampai bang tolong ini, obrak-obrak selesai. Kalau motor sekarang kita beberapa mekanik mungkin perlu belajar lagi, atau Iya. ngira-ngira dulu nih bahasanya gitu kan. Ketika kita baru mau mulai punya motor lama, mau mainin hobi motor lama, otomatis kita akan ngeliat pas belinya tuh ya pertama mesinnya dulu, jalan enggak, Mesinnya jalan. terus ada spare part yang udah aus enggak, rusak enggak, Karatan gitu. karatan, bahaya tuh. Patut diperhatikan juga ya. Ya, terus kemudian ada juga kelistrikan, karena motor pun nggak lepas dari listrik, meskipun ya kelistrikannya masih konvensional, nggak kayak motor sekarang yang bahkan sampai hampir semuanya udah elektrik gitu kan, Udah elektrik. Oke. diatur elektrik. Nah, kalau dulu kan mungkin kelistrikan lebih kepada lampu, kepada instrumen-instrumen aja gitu loh. Meskipun odometer juga sebenarnya juga bukan digital, odometernya kan odometer mekanikal. Masih mekanik ya. Jadi Iya. udah
Ngebut sampai semana tetap di nol aja ya. Gerak mati tuh. Iya, itu dia tuh yang hebatnya juga, salah satu yang unik dari motor lama ya. Teringat. Aduh, cepet banget nih. Kalau misalnya kelistrikannya kenapa-napa bermasalah, bisa menimbulkan korsleting, malah berbahaya. Iya. Atau bisa mempengaruhi kinerja yang lain kayak lampunya atau bahkan ketang perapiannya. Itu juga yang paling bikin motor tuh nggak enak adalah rangkanya sendiri. Kalau rangkanya udah keropos, rangkanya udah apa namanya nggak jelas gitu kan, akhirnya dipakai ajur-ajurutan belah dua. Selain rangka, kan di rangka tuh ada nomor rangka, dan berarti otomatis harus diperhatikan juga legalitasnya. Surat-surat ya, surat kepemilikannya sesuai dengan rangka apa tidak ya? Iya, karena kalau misalnya kalau punya sih ya punya aja, gampang, beli bodong-bodong nggak apa-apa gitu. Tapi kan ketika dipakai di jalan itu tidak legal, otomatis ya tidak fungsinya sebagai motor yang membawa kita kemana-mana gitu kan, alat transportasi. Otomatis kita coba ngecek juga tuh ininya, surat-surat, terus apa namanya legalitas di apa namanya polisiannya juga. Nah itu penting. Itu kan dari segi ininya kan, tampilan dan fisik gitu kan. Tapi ternyata motor lama tuh lebih dari itu. Kita perlu memperhatikan kinerjanya juga. Otomatis kan perawatannya. Perawatan secara rutin ya. Iya, perawatan secara rutin, kayak misalnya contoh ganti oli. Terus apa namanya perawatan apa namanya? Servis rantai juga kan. Karena kan semakin lama penggunaannya, rantainya juga semakin perlu diperhatikan ya. Karena takutnya aus atau mungkin gear-gearnya bagaimana kah gitu. Betul. Untuk masalah mesin kita lumrahnya ya, untuk motor ya ganti oli. Tuh, yang perlu diperhatikan sekarang itu bagaimana Planetars itu bisa memilih oli yang sesuai dengan motornya. Karena kita nggak bisa kalau misalnya pakai oli yang sekarang ada gitu kan, dengan tingkat viskositas viskositas, kekentalannya. Tingkat kentalannya itu apa namanya yang rapat ya, kalau sekarang kan motor-motor udah rapat nih. Nah itu mesin-mesin rapat itu nggak butuh tuh yang namanya oli kental-kental. Karena dia bisa melumasi setiap bagian komponen ya. Jadi dia membutuhkan oli-oli yang lebih ke arah encer ya. Iya, kalau itu motor sekarang. Kalau motor lama itu otomatis harus lebih kental. Pertama karena gapnya antara celah-celah mesin itu masih besar. Kedua karena oli tersebut mampu meredam panas lebih cepat. Karena gesekan-gesekan itu kan karena lubang udah gede, bukan lubang ya, celahnya mesin besar, gesekannya itu akan membuat mesin cepat panas. Akhirnya butuh oli yang lebih kental, supaya meredam panas lebih cepat. Akhirnya nggak overheat mesinnya. Motor lama juga membutuhkan oli dengan tingkat pembersihan yang maksimal ya. Iya, jangan sampai kayak karena motor lama ya udahlah gitu kan pakai asal oli. Ya juga tetap kalau misalnya motor ya harus bersih mesinnya. Apapun motornya, entah itu mau motor lama, entah itu mau motor baru, tetap harus bersih. Ngomong-ngomong soal oli yang dapat membersihkan gitu loh, kita nggak perlu repot-repot mencari oli tersebut, karena di Planet Band tersedia. Betul. Iya. Udah pada tahu belum Planetars? Kalau misalkan Planet Band juga punya nih oli X10 yang warnanya kuning seperti ini. XT50 ya kalau kita sebutnya ya. XT50 motorcycle untuk 4 tak, untuk motor bebek ya ini ya, untuk motor bebek dengan tingkat viskositasnya 20W50. Betul. Ini lebih kental daripada oli-oli yang sekarang kita punya untuk motor-motor modern ya, karena emang diformulasikan khusus untuk motor-motor lama dengan gap mesin yang lebih luas, lebih besar. Kalau misalnya ditanya kenapa ini kok semi sintetik ya seperti yang oli X10 lainnya full sintetik, karena memang untuk oli yang seperti ini, untuk kandungan oli dengan viskositas seperti ini maksimum cuma bisa sampai semi sintetik. Dan ini kita maksimalkan setinggi-tingginya supaya oli juga tetap lebih maksimal di motor-motor yang motor tua ya, motor lama. Dan di sini hebatnya lagi ya Mas ya, ini ada namanya ester teknologinya. Jadi meskipun ini cuma buat motor oli lama semi sintetik tapi ada esternya. Tapi pakai ester. Bagus banget berarti ya. Untuk motor-motor cocok banget untuk motor-motor lama gitu. Di sini kalau misalnya kita lihat ada keterangan bisa anti-slip, engine temperature stabilizer, ada super engine performance, ada super cleansing power. Nah itu semua ini berkat adanya ester teknologi. Dan paling hebatnya lagi Mas Hadi, oli X10 ini itu mampu bertahan 1,5 kali lebih lama daripada oli biasa ya. Oli biasanya karena mengandung semi synthetic oil dan ester teknologi di dalamnya. Ya, jadi untuk oli yang sekelas dengan dia nih, yang dengan kekentalan yang sama, oli ini mampu bertahan 1,5 kali lebih lama karena adanya ini teknologi di sini.
Kalau Extend ini dijual dengan harga 32.000 aja. Betul, dan tersedia di seluruh outlet Planet Ban. Planet Ban. Gitu. Jadi selain murah, ternyata berkualitas. Dan membuat motor-motor lama menjadi performanya kembali. Iya, performanya kembali lagi gitu kan. Maksimal. Ya, semoga Planeters tercerahkan, semoga Planeters tidak lagi bingung ya masalah motor-motor jadul atau baru mau main motor jadul. Betul. Sudah mulai mengenal awalnya harus seperti apa. Nah, jadi pilihlah oli sesuai dengan spesifikasi motor kamu gitu. Betul, jangan pakai asal oli, jangan pakai asal-asalan, jangan kayak cuma murah aja tapi teknologi nggak jelas. Gunakan oli yang terbaik untuk motor Anda. Betul. Nah, itu dia. Untuk busi kedepannya nih Mas, kira-kira Planeters bakal minta informasi apa lagi nih dari kita nih busi kedepannya nih? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe jika belum dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video busi berikutnya. Oke. Ya, itu dia tadi. Saya Hadrianto dan saya Dimas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di busi selanjutnya. Dan dadah. Bye-bye.